Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas Pak Kiai Besar Singa Aswaja Idrus Romli. Kaum muslimin, kita masih ingat dan gak mungkin lupa ya video dari Pak Idrus Romli yang katanya mencaci maki Wahabi, mengolok-ngolok Wahabi, itu katanya berpahala, bahkan lebih afdol dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita kembali simak video di mana Pak Idrus Romli di hadapan jamaahnya mengatakan bahwa mencaci maki Wahabi, mengatakan Wahabi setan alas, ya, Wahabi kurang ajar dan lain sebagainya. Mungkin lebih kasar lagi juga bisa, karena mencaci maki Wahabi katanya berpahala. Mungkin semakin mencaci, pahalanya semakin besar kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Tuh kaum muslimin ya, Pak Idrus Romli di hadapan jamaahnya dengan PD-nya mengatakan seperti itu. Mencaci maki Wahabi itu lebih afdol dari berzikir. Menyebut Wahabi itu kurang ajar, Wahabi setan alas, Wahabi hantu banyu, ya, itu lebih afdol dari berzikir, kata Idrus Romli kaum muslimin. Dan alhamdulillah orang-orang dari kalangan salafi, baik tulabnya, baik asatifnya, apalagi ya kalau asatidnya lebih nggak mungkin lagi, nggak ada yang kemudian merespon ucapan Idrus Romli ini dengan ucapan-ucapan yang semisal kaum muslimin. Pak Kiai Idrus Romli mencaci maki orang-orang yang dia sebut Wahabi dengan kata-kata setan alas, kurang ajar, ya, setan hantu banyu. Itu nggak ada yang membalas, satu pun nggak ada yang membalas dengan kata-kata seperti itu kaum muslimin. Bahkan mencaci maki pun nggak ada. Ya insya Allah nggak ada kaum muslimin. Tapi alhamdulillah ya, apa yang dilakukan oleh Idrus Romli ini dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Ternyata sekarang jamaah yang satu kelompok dengan Pak Idrus Romli, satu ormas dengan Pak Idrus Romli, sama-sama ormas Nahdlatul Ulama, ya, mereka akhirnya ada yang mencaci maki Pak Idrus Romli. Bahkan dikatakan Pak Idrus Romli ini sudah seperti anjing kaum muslimin. Ya, coba. Katanya Pak Idrus Romli itu seperti anjing peliharaan para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Karena apa? Karena membela para Habib Ba'alawi, membela nasab Ba'alawi. Kalau kita lihat di sini ada satu video kaum muslimin, video dari Benteng Nusantara. Ya, kalau kita baca di thumbnailnya, akhirnya kesepakatan bocor juga. Ini tulisannya anjing itu kaum muslimin. Anjing dikasih tulang tuan majikan. Ya, Idrus Romli kenyang dikasih tulang. Akhirnya kan yang mencaci maki, yang menyebut anjing itu bukan orang Wahabi, ya. Ini jamaahnya sendiri, sama-sama satu ormas, sama-sama ormas NU kaum muslimin. Ya akhirnya yang dicaci maki Pak Idrus Romli sendiri, ya. Coba, ya. Ini balasan kontan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Idrus Romli, sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sok paling lurus dan merasa paling benar keislamannya. Sehingga para kiai yang ada di jajaran struktural Nahdlatul Ulama hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislaman. Ia pun membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdliyin akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia.
Bagi warga NU yang bodoh tidak mengetahui hakikat sebenarnya, tentu saja mereka akan terpengaruh dengan cocotnya yang sok paling lurus dalam beragama. Tapi bagi kita yang tahu hakikat di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh dia membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oh, jadi Pak Idrus Romli ini sakit hati dengan kelompoknya sendiri kaum muslimin. Ternyata di kelompoknya sendiri Pak Idrus Romli ini juga nggak diakui. Ya, terbukti mencalonkan diri menjadi pimpinan besar Ormas NU. Ya, cuma dapat satu suara. Ya, ya seperti itu kok Singa Aswaja. Singa Aswaja dari mana? Ya, jamaahnya sendiri nggak percaya sama dia, coba kaum muslimin. Makanya dia bingung, sakit hati, ya. Mungkin kena psikologinya nih kaum muslimin, ya. Jadi dia bingung ini kaum muslimin, bingung cari panggung supaya nama dia ini naik. Bagaimana caranya? Akhirnya berbagai macam cara dia tempuh kaum muslimin, termasuk dengan membuat provokasi, mengajarkan jamaahnya untuk mencaci maki orang-orang yang dia sebut Wahabi. Kasihan Pak Idrus Romli ini kaum muslimin ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala balas ya, apa yang dia perbuat ini ya, dibalas kontan. Ya, dia yang dicaci maki oleh jamaahnya sendiri kaum muslimin ya. Dari judul videonya saja ini sudah bentuk cacian yang sangat luar biasa kaum muslimin ya. Idrus Romli kenyang dikasih tulang. Ini kan bener-bener direndahkan serendah-rendahnya kaum muslimin ya. Disebut anjing dikasih tulang tuan majikannya. Itu kan sudah, kalau bagi kami ini sudah, ya Allah, udah nggak bisa menggambarkan lagi kaum muslimin ya. Dan yang melakukan ini ya bukan orang Wahabi, jamaahnya sendiri, satu kelompok kaum muslimin, satu ormas, sama-sama NU kaum muslimin ya. Bahkan di ormasnya sendiri Pak Idrus Romli juga dikatakan apa tadi katanya? Katanya Pak Idrus Romli merasa paling benar sendiri, kemudian sampai membuat ormas tandingan ya, NU yang ada embel-embel lurusnya, NU garis lurus. Tapi ternyata tidak diakui juga oleh jamaahnya. Kan kasihan kaum muslimin. Makanya kayak orang bingung Pak Idrus Romli ini kaum muslimin ya. Bahkan sampai jamaahnya tadi ya menyebut apa? Jijik melihat mukanya. Ya Allah. Ya kalau kita enggak kaum muslimin ya. Ya terserah, Pak Idrus Romli menyebarkan fitnah terhadap dakwah sunnah. Ya fitnah apapun kaum muslimin ya. Kan enggak ada kita menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang dengan mencaci maki, apalagi sampai nyebut anjing, yang sampai mengatakan jijik melihat mukanya. Enggak kaum muslimin ya. Kita bantah sesuai fitnah dia. Dia fitnah bahwasanya orang-orang yang dia sebut Wahabi itu bentukan Yahudi, kita bantah. Ya ternyata yang Yahudi mereka sendiri, yang pro Yahudi mereka sendiri. Yang katanya orang-orang Wahabi ini kalau dakwah disokong orang Syiah. Ya kita bantah lagi. Ternyata yang mesra dengan orang-orang Syiah ya kelompok Pak Idrus Romli sendiri. Yang katanya Wahabi radikal, ternyata yang radikal kelompok Pak Idrus Romli sendiri. Coba kaum muslimin, sesama teman gontok-gontokan sampai bonyok kemarin bansernya, coba. Apa nggak radikal itu namanya? Dan ini lebih menyedihkan lagi, Pak Idrus Romli disebut anjing oleh jamaahnya sendiri kaum muslimin. Ya Allah. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan statusnya bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya, mengklaim Wali Songo yang bukan siapa-siapa mereka, diakui sebagai keluarga yang masih sejalur nasabnya. Tujuannya jelas agar golongan mereka dimuliakan oleh orang-orang Nusantara, karena Wali Songo yang mengislamkan leluhur kita dianggap bagian dari leluhur mereka.
Kelicikan kaum Habib pun menjadi sangat sempurna ketika Wali Songo yang diklaim masih bagian dari keluarga mereka. Para zuriat Wali Songo diingkari keberadaannya, bahkan dinarasikan Wali Songo tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah meneruskan nasabnya. Dan tujuan mereka jelas agar status mereka yang dianggap sebagai zuriat Rasulillah tidak tersaingi oleh zuriat Nabi dari kabilah lainnya, khususnya para zuriat Wali Songo yang leluhurnya adalah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Kezaliman kaum Habib kepada zuriat Wali Songo adalah bentuk kejahatan besar yang sangat luar biasa biadabnya, sehingga jika ada manusia yang ikut menyebarkan dusta bahwa Wali Songo masih sejalur nasabnya dengan golongan mereka, maka sungguh dia jauh lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena ia tak cuma sekedar menjaga, namun ikut serta pula dalam menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Itulah kaum muslimin, balasan bagi orang-orang yang selalu memusuhi dakwah sunnah, yang selalu memusuhi dakwah tauhid. Maka fitnah-fitnah, provokasi, propaganda yang mereka lakukan untuk menjatuhkan dakwah sunnah ini, yang membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, kaum muslimin. Dan terbukti, ya, ini permasalahan internal mereka, permasalahan nasab, ya. Itu kan yang menggugat nasab Ba'alawi dan yang membela nasab Ba'alawi sama, satu ormas. Mereka ini satu ormas, ya, klaimnya satu madhab, ya, satu pemahaman, amaliyahnya juga sama persis, yang namanya satu ormas, kaum muslimin. Dan sekarang kita lihat, ya, di antara mereka sendiri saling gontok-gontokan, bahkan Idrus Romli, ya, yang mencaci itu kelompoknya sendiri, jamaahnya sendiri. Ini kan balasan kontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya, kaum muslimin. Ya, ketika dia mengatakan kepada jamaahnya, mencaci maki Wahabi, menyebut Wahabi setan alas, menyebut Wahabi kurang ajar, menyebut Wahabi itu hantu banyu, ya, disebut Idrus Romli itu lebih afdol dari berzikir. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala balas, dia yang dicaci maki oleh jamaahnya sendiri disebut seperti anjing, bahkan lebih hina dari anjing. Na'udzubillah min dzalik, ya. Alhamdulillah, ya, kita orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya, dijaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang seperti itu, kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebenarnya dari sini saja, kaum muslimin, kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Romli Wahabi difitnah dengan berbagai macam fitnah, diberikan berbagai macam lakop yang buruk dan sebagainya, ternyata yang membenci, yang memfitnah, yang mencaci maki, yang memberikan lakop-lakop buruk ternyata tidak lebih baik dari orang-orang yang dia sebut Wahabi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.